Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Puranti, mahasiswa Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas apa itu implementasi kurikulum merdeka di sekolah dasar. Dan video ini untuk memenuhi tugas pengembangan kurikulum yang diampu oleh dosen saya, yaitu Ibu Indani Damayanti MPD. Happy watching! Hasil berbagai studi nasional dan internasional menunjukkan kualitas belajar siswa Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Salah satunya, PISA. Kemampuan siswa-siswi kita dalam hal literasi dan numerasi yang masih belum baik. Misalnya, banyak siswa dan siswi kita yang belum bisa memahami bacaan sederhana atau menerapkan konsep matematika dasar. Selain itu, kesenjangan dalam kualitas belajar siswa antar wilayah desa dan kota, serta kelompok pendapatan. Pandemi COVID-19 menambah besarnya permasalahan dalam hal tersebut, biasa kita kenal sebagai learning loss. Salah satu upaya pemerintah dalam menyikapi permasalahan tersebut yaitu adalah melakukan transformasi kurikulum dan pembelajaran melalui implementasi kurikulum merdeka. Panduan penerapan kurikulum merdeka di tingkat SD. Ada 4 hal yang akan kita bahas di video kali ini. Yang pertama ada karakteristik, yang kedua perubahan pokok, fokus SKLSD, dan yang terakhir struktur kurikulum. Yang pertama, kita akan bahas karakteristik utama kurikulum merdeka. Berfokus pada materi esensial, artinya materi tidak terlalu luas, yang penting siswa mampu memahami dan menerapkan, sehingga pelajaran lebih mendalam, terutama dalam pengembangan literasi dan numerasi. Kita tidak boleh memberi pemahaman bahwa literasi adalah bahasa Indonesia dan numerasi adalah matematika, tetapi semua mata pelajaran mempelajari literasi dan numerasi. Yang kedua, ada profil pelajar Pancasila untuk mengembangkan soft skill dan karakter siswa, di mana ini akan dikembangkan melalui pembelajaran berbasis proyek. Nah, yang dikejar bukan hasilnya, tetapi karakternya dan prosesnya yang memiliki tujuan utama pengembangannya, yaitu soft skill dan karakter siswa. 20-30% akan dialokasikan dengan pembelajaran berbasis proyek. Yang ketiga ada fleksibilitas. Dalam merancang pembelajaran fleksibilitas ini diberikan kebebasan pada guru dan muridnya. Maksudnya diberikan pendekatan. Kalau dulu di kurikulum 2013 diwajibkan pendekatan tematik, untuk kurikulum merdeka dibebaskan untuk tematik maupun berbasis mata pelajaran. Kemudian ada capaian susunan per fase bukan per jenjang. Itu maksudnya bagaimana capaian yang disusun itu per fase, bukan per jenjang. Kalau dulu sudah ditentukan kelas 1 tujuannya ini, kelas 2 tujuannya ini, dan kelas 3 tujuannya ini. Pada kurikulum merdeka dibentuk per fase. Boleh dicapai saat kelas 1, boleh dicapai di kelas 2, atau dicapaikan di keduanya karena fleksibilitas. Kemudian yang C ada jam pelajaran disusun per tahun, bukan per minggu. Kalau dulu di kurikulum 2013 jam disusun per minggu, dan sekarang di kurikulum merdeka dibebaskan disusun per tahun. Ada beberapa hal yang berubah di tingkat SD. Perubahan pokok ini ada 4 hal yang berubah. Yang pertama, IPA dan IPS bernama IPAS. Ilmu pengetahuan alam dan sosial. Tujuan digabungnya ini adalah untuk memicu anak dalam mengelola lingkaran alam dan komprehensif. Yang kedua, bahasa Inggris sebagai mapel pilihan. Di kurikulum 2013 hanya mapel ekstrakurikuler, dan di kurikulum merdeka sekarang sudah menjadi mata pelajaran pilihan. Mapel keterampilan diganti mapel seni. Sekolah harus menyediakan minimal 1 jenis seni tari atau seni lainnya. Kan Pancasila sebagai pengganti mata pelajaran PPKN. Kenapa diganti Pancasila? Karena pemerintah ingin memperkuat penanaman karakter sesuai Pancasila, bukan sekedar teori dan pengetahuan saja. Sekarang kita masuk pada fokus SKLSD. SKLSD adalah kualifikasi minimum yang harus
harus dicapai siswa pada akhir jenjang. Kemudian, penyusunannya difokuskan pada 3 hal. Yang pertama, mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Yang kedua, menanamkan karakter siswa sesuai dengan nilai Pancasila. Dan yang ketiga, menumbuhkan literasi dan numerasi untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana struktur kurikulum dan fase perkembangan siswa. Yang pertama ada bagaimana pembagian fase, kemudian yang kedua bagaimana pendekatan pembelajaran, yang ketiga proporsi beban belajar, dan yang terakhir bagaimana beban belajar. Fase perkembangan siswa tingkat SD ada 3, yaitu fase A terdiri dari kelas 1 dan 2, fase B terdiri dari kelas 3 dan 4, fase C terdiri dari kelas 5 dan 6. Capaian pembelajaran disusun per fase, bukan per tahun atau per jenjang. Artinya, guru bisa memilih fleksibilitas untuk menuntaskan capaian pembelajarannya boleh di tahun pertama dan di tahun kedua. Contohnya, pada fase A, siswa mampu memahami bilangan 1 sampai dengan 10. Berarti, capaian ini bisa dituntaskan di kelas 1 atau di kelas 2 atau disampaikan pada kelas 1 dan 2. Yang penting, pada akhirnya fase harus tuntas. Nah, untuk pendekatan pembelajarannya, guru tidak lagi diwajibkan untuk menggunakan tematik, tetapi diberi fleksibilitas untuk menggunakan tematik atau berbasis mata pelajaran. Selanjutnya, proporsi struktur kurikulum. Pembelajaran dilakukan melalui 2 kegiatan. Yang pertama, intrakurikuler 80%, dan yang kedua, pembelajaran proyek pelajaran Pancasila 20%. Jika matematika per minggu ada 4 jam pelajaran, 3 jam pelajaran untuk intra, dan 1 jam pelajaran berbasis proyek. Kurikulum yang membedakan adalah pembagian proporsinya. Kalau dulu matematika 5 jam, yang 4 jam reguler, dan 1 jam berbasis proyek. Khusus bahasa Indonesia ada 8 jam, nanti 6 jam di kelas, 2 jam proyek. Kemudian PPKN berubah menjadi Pancasila. Pembelajaran berbasis proyek ini sasaran utamanya adalah bukan pada hasil, tetapi pada prosesnya, yaitu siswa dapat mengembangkan karakter-karakter profil pelajar peserta didik. Pembelajaran berbasis proyek dilakukan minimal sekali dalam 2 tahun. Baiklah, cukup sekian kurang lebihnya dari saya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Bye bye.